apa yang jadi rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan buat kita, it is too good to be true, terlalu baik untuk kita rasanya. Tapi itulah Tuhan kita, Dia sayang kita, Dia ingin berbuat baik kepada kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Dan kembali pagi hari ini saya ajak kita merenungkan apa yang jadi janji Tuhan. Kita memikirkan apa yang jadi perkataan Tuhan. Kita mau tahu apa yang jadi isi hatinya Tuhan buat setiap kita. Apa yang jadi isi hatinya tentang hidup kita. Pernah gak kita berpikir seperti itu? Apa sih isi hatinya Tuhan untuk hidup kita? Dan Rasul Yohanes menulis di tulisannya di Alkitab, apa yang jadi kehendak Tuhan buat kita adalah hidup kita diberkati, hidup kita sehat, sama seperti jiwa kita sehat dan diberkati. Yuk kita lihat ayat firman Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat 2 katakan, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Yohanes menulis ayat ini setelah beberapa tahun, dari tahun ke tahun dia berjalan bersama Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya. Sehingga saya percaya dia menulis ini adalah dia tahu apa yang jadi isi hatinya Tuhan bagi anak-anaknya, bagi umatnya, bagi kepunyaannya, bagi miliknya. Dan saya percaya orang itu yang paling tahu adalah Yohanes, karena Yohanes panjang umurnya. Yohanes sampai di Pulau Patmos menulis hal ini, sampai di hari tuanya dia melihat, dia mengalami, dia mengetahui bahwa adalah kehendak Tuhan anak-anaknya diberkati, adalah kehendak Tuhan anak-anaknya sehat, adalah kehendak Tuhan anak-anaknya menerima kebaikannya, adalah kehendak Tuhan kita hidup dalam rancangannya. Dan inilah rancangan Tuhan buat kita. Tuhan mau kita hidup dalam rencana indahnya Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan." Tuhan tidak merancangkan kita dalam kesulitan, kesusahan, kecelakaan, penderitaan. Bahkan Tuhan sendiri datang untuk menanggung penderitaan kita, kesusahan kita, kesialan kita, ketidakberuntungan kita, kutuk di hidup kita. Dia tanggung di atas kayu salib karena Dia menghendaki kita menerima keberuntungannya, berkatnya, kasih sayangnya. Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahannya, damai sejahteranya. Karenanya kita mulailah menerima hal ini. Inilah yang jadi kehendak Tuhan. Tuhan bersuka cita ketika kita bersuka cita. Tuhan bahagia ketika kita bahagia. Kebahagiaan Tuhan adalah ketika melihat anak-anaknya ditolong, anak-anaknya diberkati, anak-anaknya menikmati kehidupan rumah tangga keluarganya. Kitab Mazmur menggambarkan itu. Mazmur 35 ayat 27 dikatakan, "Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka terus berkata, Tuhan itu besar. Dia," nih catat baik, perhatikan dengan baik, "Dia yang menginginkan kesejahteraan hambanya." Tuhan ingin anak-anaknya hidup sejahtera. Tuhan ingin anak-anaknya hidup bahagia. Tuhan ingin anak-anaknya hidup mengalami sukacita. Tuhan bersukacita bersama kita ketika kita di kehidupan ini mengalami sukacita. Tuhan ingin kita memiliki lebih dari cukup. Taruh dulu di pikiranmu, itu yang jadi keinginan Tuhan. Saya akan bawa saudara supaya saudara mudah menerima apa yang jadi rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan buat kita, it is too good to be true, terlalu baik untuk kita rasanya. Tapi itulah Tuhan kita. Dia sayang kita, Dia ingin berbuat baik kepada kita. Dia ingin kita bahagia, Dia ingin kita sukacita, Dia ingin kita hidupnya lebih baik, mengalami kebaikannya, kasih-Nya
terlalu besar, kasihnya sangat besar, dan kasihnya yang sangat besar, yang terlalu besar itu mengubah hidup kita. Saya mau katakan yang berantakan jadi utuh, yang jatuh bangun dosa jadi memiliki kemampuan, kekuatan. Kalau Tuhan begitu baik di hidup saya, memiliki daya juang untuk hidup kudus. Sumbernya, kekuatannya bukan sekedar untuk menyenangkan Tuhan, tapi sumbernya, kekuatannya karena Tuhan mengasihi saya. Saya harus mengasihi Tuhan, harus menyenangkan hatinya. Sumbernya, maksud saya gini loh, sumbernya bukan kekuatan pribadi, bukan kemampuan pribadi, sumbernya adalah Tuhan. Kita perlu tahu Tuhan hatinya ingin kita diberkati. Saya seorang bapak, saya ingin anak-anak saya bahagia. Saya seorang bapak, saya ingin anak-anak saya mengalami keberuntungan. Saya seorang bapak, saya ingin anak-anak saya sukses. Saya seorang bapak, saya ingin melihat anak-anak saya bahagia. Itu hati saya, yang kalau dibandingkan dengan hati Tuhan, tidak ada apa-apanya. Kasih yang saya punya buat anak saya dengan kasih yang Tuhan punya buat saya dan buat anak saya, tidak ada apa-apanya. Kasih Tuhan jauh lebih besar. Kitab Efesus menggambarkan ini. Efesus 3, yuk kita lihat ayat 18 dan 19. Ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Dengan mengetahui kasihnya panjang, lebar, tinggi, dalam, dengan mengetahui itu, dengan demikian kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kamu mengalami kepenuhan Allah di hidupmu. Waduh, kalau mengalami kepenuhan Allah, jangan tanya kekudusan. Orang yang penuh roh Tuhan, penuh dengan kepenuhan Allah, bahkan seluruh kepenuhan Allah, dia pasti tidak dikalahkan dosa, dia pasti tidak dikalahkan korupsi, dia pasti tidak dikalahkan perzinahan, dia pasti tidak dikalahkan selingkuh. Penuh roh Tuhan, kepenuhan roh Tuhan. Bagaimana kepenuhan roh Tuhan? Alkitab bilang kepenuhan roh Tuhan ketika kita tahu kasihnya tinggi, kasihnya dalam, kasihnya panjang, kasihnya lebar, kasihnya besar. Dia mengasihi kita, dia ingin kita bahagia, dia ingin kita tidak kesulitan. Waktu kita tahu dia tidak mau kita kena masalah, kita nggak akan buat masalah karena kita tahu kasihnya besar. Kita nggak akan macam-macam masukin tubuh kita dengan hal-hal yang buruk. Kita nggak akan ngerokok. Kenapa? Karena merokok merusak jaringan sel-sel tubuh, merusak paru-paru. Ya kalau kita tahu betapa kasihnya besar buat kita, ya kita juga nggak akan merusak pemberiannya, kasihnya buat paru-paru kita, kasihnya buat tubuh kita. Kasihnya besar. Dia hatinya ingin kita bahagia, kita sehat, kita sukacita. Dan saya percaya kalau kita tahu ini saja, kalau kita paham ini saja, kita jadi lebih mudah. Lebih mudah untuk apa? Beriman. Lebih mudah untuk menerima. Karena saya mau bilang, apa yang saudara perlu selama hidup di bumi, catat baik nih. Semua yang kamu perlu, kebutuhan fisik, finansial, kebutuhan kesehatan, kebutuhan keharmonisan rumah tangga, semua yang kamu butuh selama hidup di bumi, sudah Yesus bayar lunas di kayu salib. Dan semua yang Yesus bayar lunas di atas kayu salib hanya bisa kita akses, kita terima, kita ambil dengan iman. Kalau kita ragu kehendak Tuhan, Tuhan mau kita bahagia, sukacita, sulit untuk kita beriman. Tapi saya percaya kalau engkau mengetahui ini, memudahkanmu untuk menerima. Memang Tuhan sayang saya, memang Tuhan ingin saya ditolong, ingin saya diberkati, ingin saya hidupnya lebih baik, ingin rumah tangga saya baik-baik, ingin paru-paru saya sehat, ingin tubuh saya sehat. Jadi lebih mudah dalam segala hal, lebih mudah beriman, lebih mudah beriman untuk kesehatan, lebih mudah beriman untuk bisa menolak dosa, lebih mudah beriman untuk semua aspek, jadi lebih mudah beriman. Saudara harus tahu, inilah isi hatinya Tuhan. Isi hatinya Tuhan ingin kamu bahagia, ingin kamu sukacita, ingin kamu diberkati. Terima itu, jangan tolak itu. Paulus bilang, aku tidak menolak kasih karunia Allah di hidupku. Jangan tolak kasihnya. Kasihnya besar dan kasihnya membuat kita
diubahkan, luar biasa, diubahkan semuanya. Kekudusan makin kudus, ketaatan makin taat, karakter makin berubah, diubahkan. Karena firman Tuhan, kasih Tuhan memberi kita kekuatan, kuasa, kemenangan, tapi juga makin sehat, makin fit, makin bugar, makin banyak senyum, makin bahagia, dan jadi berkat bagi banyak orang, diberkati dan jadi berkat karena berkatnya melimpah bagi banyak orang. Inilah hati Tuhan buat hidupmu. Tuhan mau kamu bahagia. Tuhan mau melihat, Tuhan ingin sekali melihat kamu bahagia, kamu sukacita, kamu diberkati. Saya percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Masuk ke hati kita, menjamah hati kita, membuat kita tambah cinta sama Tuhan, membuat kita tambah mengasihi Tuhan, membuat kita gak akan hitung-hitungan sama Tuhan, membuat kita berbuat lebih justru pada Tuhan. Mari pagi hari ini mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi ini. Firman-Nya ingatkan kita lagi, firman-Nya semangati kita lagi. Ambil waktu bersyukur, renungkan betapa hebat, betapa dahsyat baik Tuhan buat hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, bahkan Kau berikan tubuh-Mu, darah-Mu di kayu salib buat kami. Bersyukur untuk kasih setia-Mu, bersyukur untuk berkat-Mu, kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat aku dan keluargaku. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Hamba doa setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word dilawat, dijamah, diberkati, ditolong, dibela, melihat, menerima, beriman akan kehendak Tuhan terjadi di hidup mereka. Mereka sehat, mereka diberkati, mereka dipelihara, mereka ditolong, mereka mengambil dengan iman apa yang Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami tinggikan, muliakan nama-Mu sepanjang hari ini. Tuhan saja yang terbaik di hati, di pikiran, di langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan ingin melihat saya diberkati, jadi saya pasti diberkati hari ini. Jika itu yang jadi responmu atas firman Tuhan, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan kepada teman, sahabat, keluarga, bahkan di link media sosialmu, di status WhatsAppmu, link Morning with the Word di pagi hari ini. Biar bukan cuman kamu yang diberkati, tetapi banyak orang boleh diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you.